Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai 4, firman-Nya berkata demikian. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu maksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita sikap dan mental ilahi. Sangat perlu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita memiliki sikap dan mental ilahi itu. Karena ketika kita diperhadapkan pada berbagai tekanan, berbagai pergumulan, berbagai persoalan dan kesulitan dalam hidup, keluarga, pelayanan, maka sikap dan mental ilahi itu sesuatu yang sangat penting. Seperti yang dihadapi oleh Paulus ketika dia menghadapi pengajar-pengajar sesat, menghadapi orang-orang yang menuduh dia bahwa dia itu bukan rasul, atau kalau dia rasul itu disebut sebagai rasul palsu yang hanya mau memakai kerasulannya untuk mencari keuntungan. Jelaslah Paulus sedang mengalami situasi dan kondisi seperti itu. Tetapi sikap dan mental ilahi yang ada dalam dirinya lah yang membuat sehingga dia tidak mudah menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Lalu sikap dan mental ilahi seperti apa yang harus kita punyai, yang harus kita terapkan ataupun kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Setidaknya ada 3 sikap dan mental ilahi yang harus kita punyai. Yang pertama dalam ayat 1, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Di sini kita melihat hal yang pertama, sikap dan mental ilahi yang harus kita punyai, yang kita contohi dari kehidupan Paulus adalah lemah lembut, seperti Kristus yang lemah lembut itu. Jadi kita mau belajar supaya kita bersikap lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan berarti orang yang tidak berdaya, orang yang nao-nao. Bukan, tapi orang yang bertindak tegas pada saat yang tepat dan lembut pada saat yang tepat. Jadi lemah lembut adalah perpaduan antara ketegasan dan kelembutan. Ada saat di mana dia bersikap tegas, ada saat dia bersikap lembut. Seperti Kristus. Ketika ada orang berdosa yang kedapatan bersinah dan orang lain meminta untuk dia dihukum mati dengan dilempar batu melalui hukum Taurat. Tapi Yesus berkata, siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, silakan dia yang lebih dahulu melemparnya. Dan akhirnya tidak ada yang berani melemparnya, dan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jelas di situ ada kelembutan. Tapi ketika dia melihat tempat ibadah sudah disalahfungsikan, Yesus bersikap tegas. Disinilah yang namanya lemah lembut. Jadi lemah lembut adalah perpaduan antara ketegasan dan kelembutan, dan itu adalah sikap dan mental ilahi yang harus kita miliki dalam hidup kita. Karena Paulus dianggap bahwa dia tidak bersikap tegas, bahwa dia itu hanya
hanya tegas pada waktu berjauhan. Makanya Paulus memberi contoh bahwa Kristus tidak begitu. Dia lemah lembut dan ramah. Dan itulah sifat dan mental ilahi yang harus kita punyai dan lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, dalam ayat 2 dan 3 bagian terakhir, yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Hal yang kedua adalah sikap dan mental ilahi yang harus ada pada kita adalah tidak hidup secara duniawi. Tidak hidup secara duniawi itu berarti bahwa sekalipun kita masih ada di dunia, tapi cara-cara duniawi itu kita tidak lakukan. Karena itu bukan sikap dan mental ilahi. Sikap dan mental ilahi itu adalah, kalau kita belajar kitab Galatia, bagaimana hidup dipimpin roh dengan hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Dan kalau kita melihat di situ akan terlihat bahwa yang namanya kedagingan, yang namanya kehidupan duniawi itu adalah pesta pora, kemabukan, persinahan, penyembahan berhala. Itu adalah bagian dari suatu cara hidup yang bersifat duniawi, dan itu bukan sikap dan mental ilahi. Makanya kalau Anda lihat dalam ayatnya yang Galatia pasal 5 mulai ayat 6 sampai 26, di situ dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, kedengkian, kemabukan, itu semua adalah duniawi. Dan Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Jadi mari kita belajar untuk tidak hidup secara duniawi. Walaupun kita masih ada di dunia ini, tapi kita belajar untuk memiliki sikap dan mental ilahi, yaitu tidak hidup secara duniawi, melainkan kita hidup menurut pimpinan roh, atau kita hidup menurut buah roh, yaitu ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Itu yang harus ada dalam hidup kita, dan kita belajar menjalani hidup yang seperti itu. Yang ketiga, sikap dan mental ilahi yang harus ada pada kita dalam ayatnya yang kelima. Dalam ayat 5 di situ dikatakan bahwa dalam 2 Korintus pasal 5, pasal 10 ayat 5 di situ dikatakan bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Perhatikan di situ ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi segala pikiran yang ada, mereka menaklukkannya kepada Kristus. Dengan kata lain bahwa mereka mau berusaha untuk pikiran itu ada yang ada pada Kristus. Atau dengan kata lain memiliki pikiran Kristus. Itu sesuatu yang sangat penting karena itu adalah sikap dan mental ilahi. Lalu pikiran Kristus itu yang seperti apa? Kalau kita lihat Filipi pasal 2 bicara kesatuan, Paulus berkata, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap diri sebagai kesetaraan dengan Allah, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seperti seorang hamba. Itulah pikiran Kristus, yaitu mau berkorban. Dan ini yang harus ada, sikap dan mental ilahi yang ketiga yang harus kita miliki, yaitu memiliki pikiran Kristus, yaitu rela berkorban, mau berkorban. Seperti Kristus yang mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita. Dan kita belajar supaya kita juga memiliki sifat dan mental ilahi, yaitu pikiran Kristus yang mau rela berkorban bagi Tuhan dan bagi orang lain. Saya percaya ketika ada spirit sacrifice, spirit pengorbanan,
untuk pekerjaan Tuhan, untuk Kristus, untuk apapun juga, bagi gereja Yesus Kristus, bagi Injil, bagi kerajaan Yesus Kristus. Saya percaya itu tidak pernah percuma dan tidak pernah sia-sia. Allah akan memperhitungkan semuanya itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami sikap dan mental ilahi yang harus kami punyai dan kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari, yaitu bersikap lemah lembut, tidak hidup secara duniawi, dan memiliki pikiran Kristus yang mau berkorban. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.